awalnya dulu muncul konflik dunia usaha, mediator untuk dunia usaha, dunia usaha. Dan yang lebih penting juga adalah jejaring. Teman-teman mesti mudah untuk membangun jaringan dengan teman-teman yang lain, karena memang di tiap-tiap daerah itu konflik kita bermacam-macam, spesifik sekali. Bagaimana kita menentukan ya tadi dari analisis konfliknya itu. Setelah analisis konfliknya selesai, baru kita akan undang para pihak. Di situ muncullah beberapa stakeholder. Betul sekali, ada aparat kepolisian, ada. Nah, pertanyaannya susah nggak Pak selama ini membangun multi stakeholder partnership itu? Susah. Susah ya. Susah. Susahnya ada di mana Pak? Kadang-kadang susah pakai banget gitu kan. Nah, ini kita agak geser. Tadi kita bicara terkait konflik dan proses mediasinya. Saya pengen tanya terkait komoditas ini Pak. Kita bicara kelapa, kita bicara kopra dan seterusnya ya. Ini ketertarikannya dari mana ini Pak munculnya pertama kali? Tiba-tiba ngurusi jahe merah dan seterusnya. Saya dulu lama di CSR kan. Iya. 30 tahun kali ya. 30 tahun masa kerja tuh 25 tahunnya di CSR. Dan keliling itu Pak. Keliling ya. Jadi ada beberapa proyek-proyek besar lah ya, perusahaan-perusahaan besar yang saya ada di. Nah, dan satu hal juga, saya itu memang passionnya berdagang gitu, karena bapak ibu saya itu petani dan pedagang. Jadi dari kecil saya suka itu ke sekolah itu, kalau bapak punya hasil panen apa gitu, entah pisang entah apa, itu saya bawa gitu sambil sekolah, saya titipin di warung gitu, nanti pulang ke sekolah saya datang lagi, Bu, laku nggak pisang gitu. Jadi dapat uang jajan dari situ. Bahkan waktu saya kuliah di Palangkaraya, saya bawa nanas dari Palangkaraya ke Banjarmasin, supply ke Heru. Gitu. Sudah dari situ ya? Iya, gitu juga kuliah ya, jualan bakso, ya apalah gitu kan. Jadi, nah waktu saya di CSR, saya melihat bahwa Indonesia itu punya potensi yang luar biasa. Unggul, saya kasih contoh beberapa. Vanili terbaik dunia itu salah satunya ada di NTT, ada di Papua. Kayu manis terbaik dunia ada di Kerinci. Kemiri yang bubuk, itu yang paling bagus dari Sika. Apalagi ada alpukat di Soe, banyak. Tembakau ada di Temanggung, ada di mana-mana gitu. Kemudian ada produk perikanan, ada di Halmahera, daerah kelautan kita luar biasa. Permasalahannya adalah tidak semua komoditas ini sudah ditangani dengan baik. Maka muncul kasus-kasus di surat kabar. Petani membuang hasil panennya. Bulan Desember tahun lalu, saya diundang oleh Bupati Karo untuk ke daerah sana Brastagi. Kenapa diundang ke sana? Harga kubis Rp500. Harga wortel Rp1.200. Di hari yang sama, harga kubis yang Rp500 di Brastagi, di Jakarta. 3.500. Bisa gitu. Bisa, betul. Kenapa begitu? Banyak hal. Termasuk diantaranya adalah sentra-sentra kita memang tersebar. Maka teman-teman yang di Jakarta ya jangan ngambil kubis ke Brastagi. Terlalu jauh. Ambillah ke sekitar sini kan banyak nih daerah Jawa Barat juga luar biasa, Pengalengan dan seterusnya. Nah ini memunculkan semacam keunggulan komparatif. Kemudian wilayah Indonesia yang kepulauan itu dari sisi logistik juga luar biasa tantangan. Maka perlu kita duduk bersama dari berbagai sektor untuk sama-sama memikirkan itu. Jadi waktu itu saya ketemu dengan teman-teman yang kemudian kami membuat Inakop. Gimana ya caranya kita bisa membantu petani kita? Salah satu yang kita usulkan adalah memotong rantai pemasaran. Middleman-nya. Jadi kita langsung ke petani, kita langsung ke perusahaan B2B. Tapi kita konsolidasi sedemikian rupa. Nah, akhirnya terus kita setting lah rencana itu dengan membuat perencanaan yang menurut saya juga sangat berat. Teman kita, Mas Slamet, itu keliling Sulawesi 3 bulan naik truk. Dari satu titik ke titik yang lainnya. Hanya untuk mendapatkan data di lapangan, berapa biaya transport, jenis transport apa yang bisa dipakai, laut, darat, atau apa, dan sebagainya. Ketemulah database mengenai operasional logistik. Komoditas juga dapat. Di Palopo ada apa, di profilingnya lengkap. Semua peta komoditas kita buat seperti itu. Nah, dari situlah akhirnya saya bilang kalau kita bisa mengkonsolidasi komoditas dengan baik,
maka sebenarnya nilai tambahnya luar biasa. Oke. Sebagai contoh misalnya begini, tadilah kita kembali ke kelapa. Kelapa itu di Indonesia sangat banyak, bahkan kita sebagai negara penghasil kelapa terbesar kedua di Indonesia. Tapi fluktuasi harga kopra juga luar biasa. Pernah satu kejadian, harga di petani Rp3.000, ini kita berbicara kopra hitam. Harga internasional kopra 1,3 US. Petani 3.000, pasar internasional 1,2 US. Apa yang terjadi, Pak? Itu dia, saya bilang tadi, karena produk banyaknya turunannya. Rantainya tuh banyak, panjang banget. Iya. Petani, tengkulak. Middleman. Akhirnya harga yang jatuh ke petani adalah kecil. Bagaimana kalau ini bisa kita singkat? Misalnya Inako membina petani, kemudian kita jual langsung kepada user. Nah itu kami praktekkan di Indragiri. Waktu itu apa komoditasnya, Pak? Kopra juga. Kelapa hibrida. Jadi teman-teman yang dipahami gini, untuk membuat 1 kilo kopra itu perlu 5 butir kelapa. Jadi nanti bisa diingat nih, kalau harga kelapa 5.000, berarti harga kelapa pasti di bawah 1.000. Karena masih ada hitungan tenaga kerja, ada hitungan input-input yang lain, sehingga harga kopra menjadi 5.000. Tapi kalau terjadi harga kelapa segar sudah di atas Rp1.000, maka membuat kopra tidak visible. Bagaimana strateginya? Bikin kopra yang di atasnya. Tadi kopra hitam harganya 3.000 atau 5.000 gitu. Itu kopra putih, karena kopra itu turunannya banyak sekali. Bahkan kalau kita mengacu ke perindustrian, ada sekitar 30 turunan dari produk kelapa. Jadi kalau mohon maaf, sampean beli kelapa harganya 10.000, itu biaya komponennya, air kelapanya 2.000, daging kelapanya 4.000, sabutnya 2.000 dan sebagainya, tempurungnya dan sebagainya. Sayangnya kalau kita nggak ngerti, yang kita ambil cuma daging kelapanya gitu, yang lainnya kita buang. Padahal itu semuanya bisa dijadikan uang gitu. Misalnya tadi sabut kelapa jadi jutnet, tempurung kelapa jadi arang, jadi briket dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa diolah semua gitu. Nah akhirnya itu yang mendasari kenapa waktu itu kita sepakat untuk membuat Inako. Waktu itu saya masih di Inako. Dalam perjalanannya memang berkembang, bukan hanya kelapa yang kita urus, kita urus juga rempah-rempah yang lain gitu. Di Timur Tengah itu permintaan rempah-rempah luar biasa. Siapa yang merajai? India, Pakistan. Dari mana bahan bakunya? Dari Indonesia. Tertampar kita, Pak. Makanya kenapa nggak kita sendiri yang langsung ke Arab Saudi gitu? Ke Qatar misalnya, ke Dubai dan sebagainya. Jaringan yang kita nggak punya. Jaringan. Dan itu di pasar-pasar internasional luar biasa itu. Susah nembusnya, tapi kalau sudah sukses bisa menembus itu, maka itu betul-betul sukses. Karena tadi musim haji itu sepanjang tahun. Permintaan terus. Orang umroh, orang haji, nggak ada putusnya di sana. Sampai saya kasih cerita. Kita punya daerah penghasil kacang mete terbaik. Di mana? Di Buton. Kenapa terbaik? Oh ya, saya pernah makan itu, Pak. Kacang metenya besar-besar, rasanya lebih gurih dan organik. Yang grade A di sana, di Indonesia, itu paling harganya sekitar 300.000. Coba sama cek di Dubai, di Qatar, 600.000. 2 kali lipat. Siapa yang dapat selisihnya? Tadi. Jadi memang itu yang menjadi gap akhirnya. Menjadi gap, betul. Nah, makanya saya cerita ke teman-teman di CSR perusahaan, ayo dong kita ubah cara pandangnya. Jadi kalau teman-teman ingin menaikkan income generate, membuka lapangan kerja, maka skala programnya CSR itu mesti diubah. Sekarang gini, gimana sampean mau menaikkan income generate ketika CSR-nya memberi program 100 ekor itik atau bebek? Itu insya Allah 3 bulan habis tuh. Sembelih gitu. Karena desainnya bukan untuk bisnis, bukan untuk menaikkan kesejahteraan. Betul. Tapi sekedar mainan. Tapi kalau ingin besar, ingin menaikkan tadi pendapatan, ya harus besar. Harus begitu. Contoh kan misalnya membuat program misalnya minyak atsiri, kemudian menanam serai wangi 1 hektar gitu, nggak cukup. Sama hitung deh, nggak cukup. Maka kalau mau secara komunal 50 hektar gitu. Kenapa? Ya dengan itu baru nanti dia dapat hasil. Baru dia bisa bergantung di usaha itu sebagai, karena ada kontraktual yang bisa FS-nya nggak bisa dibohongi.
Ya memang kalau skala usahanya dapat gitu, FS-nya besar. Tapi untuk kebutuhan rumah tangganya cukup nggak? Nah itu dia, itu yang kadang-kadang teman-teman lupa. Maka saya menyarankan ke teman-teman ya, mari dibuat strategi CSR yang betul gitu, sehingga nanti komoditas ini bisa menjadi, karena biasanya setiap daerah, Mas Unggul, kita sering mengkampanyekan mengenai pemetaan potensi. Betul. Karena itu jarang banget dilakukan di Indonesia. Dan jangan lupa potensi daerah itu dinamis, Mas. Halmahera dulu dikenal sebagai Pulau Rayuan Kelapa. Betul, kelapanya melambai-lambai, buahnya sedikit sekali. Udah rubah landscape-nya ya. Durian kita misalnya. Dulu kakek-kakek di Kalimantan, aduh, nggak usah ngomong beli durian, yang ada aja nggak kemakan. Sekarang mau makan durian ya beli gitu, karena alamnya sudah rusak, dinamis banget, Mas. Termasuk agroklimat kita. Dulu, mohon maaf ya, beberapa tempat cocok untuk budidaya tanaman-tanaman yang musim dingin ya, di daerah. Sekarang udah naik suhunya. Seperti itu. Nah ini pemetaan potensi ini penting banget dilakukan oleh hampir semua daerah menurut saya, karena pergeseran sumber daya alam itu tinggi sekali. Sekarang kalau kita, dulu ini kasus menarik di waktu kita di Indonesia Timur, kita diminta melatih satu wilayah untuk kopra. Kita tanya sama kepala dinas pertanian, Pak, produksi kelapanya berapa? Wah, pokoknya Mas kalau di tempat saya banyak. Sampai mau berapa ribu ton per bulan. Begitu kita random survei di beberapa tempat, nggak sesuai. Maka kita mau bikin 200 rumah pengering, nggak jadi. Yang kita bikin, udah bikin 50 dulu aja. Nanti kalau masih ada kopranya, masih ada kelapanya, baru kita bikin lagi. Nah ini terjadi di banyak tempat. Karena apa? Mereka hanya menghitung luas tanaman, luas kebun kelapa, tapi mereka tidak pernah mengukur produksinya berapa. Bayangkan kalau kelapa sudah 40 tahun, 50 tahun, pasti produktivitasnya turun, pasti turun, nggak bisa enggak. Maka sebenarnya ini yang penting di daerah-daerah melakukan pemetaan potensi. Itu juga yang kita dorong ke teman-teman CSR. Jangan hanya pemetaan sosial. Ketika Saman ingin membangun program CSR yang betul, berbasis juga potensi. Iya, potensi tempatan yang paling bagus. Karena Saman nggak perlu ngajarin gitu. Ini ada nelayan. Nature-nya mereka udah jadi itu. Kayak di Indonesia Timur, kita ajarin misalnya nanam bunga. Gitu. Hari-hari nanam kelapa, makan kelapa, pelihara kelapa. Betul. Gitu. Nah itu yang kadang-kadang teman-teman perlu harus berani ya mengambil kebijakan yang tidak populer terhadap ini. Meskipun sebenarnya porsi budgetnya juga masih bisa untuk yang lain gitu. Tapi kalau sisi tadi lapangan kerja, income generate, ya mau nggak mau memang harus sesuai. Gitu. Dan komoditas kita tuh banyak banget, serius. Kita itu gudang. Salah satu yang paling terkaya mungkin di dunia. Iya, serius. Hampir semua kita punya. Lada terbaik kita punya, kemiri kita punya, rempah, jahe segala macam kita punya. Pala, cengkeh, semua kita punya. Hanya masalahnya tadi manajerialnya kurang baik. Konsolidasi. Ya, makanya kita masih berkutat di bahan baku aja gitu. Pengolahannya nggak ada. Minim nilai tambahnya. Mas, saya contoh. Kemarin waktu di Karo kita bilang begini. Kumpul lah petani kan sekitar berapa orang gitu, ada sekitar 100-an. Saya tanya, Bu, berapa jeruk 1 kilo? Sekarang 15.000, Pak. Oke. Saya beli dong jeruk 1 kilo. Saya bayarin. Kemudian saya praktek bikin es jeruk. Es jeruk 1 gelas. Bu, kalau di warung berapa? 5.000. Artinya apa? Pengolahan itu menjadi penting. Tinggi, nilai tambahnya tinggi sekali. 1 kilo jeruk, kalau saya bikin es jeruk dapat 150.000. Harganya cuma 15.000. Tambahin gula sama air sama es. 1 gelas 1 biji jeruk 5.000. Itu baru pengolahan dasar. Kalau kita naikkan ke pengolahan yang lebih lanjut, bikin konsentrat misalnya. 5 kilo jeruk itu sama dengan 1 kilo konsentrat. Kalau 15.000 kali 5 75.000. Konsentrat jeruk 1 kilo 85.000. Keunggulannya apa? Bisa dibawa lebih praktis, tahan lama, bisa dipakai lebih luas, bukan hanya untuk minum, tapi juga untuk masakan-masakan yang lain. Artinya apa? Ketika hasil panen melimpah, maka kunci utamanya adalah pengolahan. Gitu. Karena barang-barang yang bagus kayak jeruk misalnya gitu ya, yang kadar gulanya tinggi, itu nggak bisa lama. Ketika Saman petik dari pohon, itu sugar meternya jalan. Paling di bawah 3 hari 4 hari itu gulanya sudah hampir 60%, 70%. Maka biasanya dia rusak karena fermentasi. Nah, maka tidak bisa dibantah bahwa pengolahannya harus dilakukan. Jual jeruk segar itu paling ya beberapa hari saja, tapi kemana setelah itu? Nah, kalau tidak ada pengolahan cenderung larinya ke
tempat sampah. Sayang sekali kan. Padahal untuk menghasilkan buah jeruk yang seperti itu tuh sumber daya di tanah udah luar biasa. Kita perlu pupuk, kita perlu tenaga kerja. Nah itu Mas, menariknya di situ. Kalau kita bicara nilai tambah kan sebetulnya ini erat kaitannya sama riset and development ya Pak. Pasti. Apakah kita kurang riset, produksi riset atau seperti apa Pak? Kurang banget. Jadi gini, sampean nggak bisa menemukan katalog mengenai derivatif. Di Indonesia saya nggak ngerti. Kenapa gitu? Siapa yang harus membuat? Menurut saya Dinas Kementerian Pertanian dan turunan di bawahnya harusnya membuat itu. Misal gini, kakao itu kalau diturunkan ke bawah hampir 40-an derivatifnya. Kakao bubuk, lemak kakao, mentega, ada lagi minyak, ada macam-macam lah pokoknya di bawahnya. Contoh kayak kelapa itu air, bisa dibuat jadi apa? Jadi kecap, jadi nata de coco dan sebagainya. Daging kelapa jadi apa? Jadi minyak goreng, turun lagi apalagi jadi santan dan sebagainya. Nanti santan turun lagi. Tempurung jadi briket, jadi aren aktif dan sebagainya. Sabut kelapa turun jadi Bristol segala macam. Banyak sekali. Dan itu belum ada katalog. Sehingga masing-masing perusahaan melakukan sendiri. Riset development-nya melakukan sendiri, kemudian disimpan sendiri gitu. Nah ini sebenarnya yang menurut saya harusnya terbuka, sehingga masyarakat kita bisa paham, Pak, kalau saya nanam kelapa ini, karena kelapa kita juga banyak macamnya, ada kelapa dalam, ada kelapa hibrida, ada kelapa ganja dan sebagainya, dan itu karakternya masing-masing. Contoh kayak kelapa misalnya, kalau kita bilang kelapa, mana yang paling menguntungkan buat masyarakat? Ya nanam kelapa muda, jual kelapa muda. Kenapa? Gak usah nunggu setahun, umur 7 bulan bisa dijual, harganya lebih mahal. Tapi kan terbatas konsumsi kelapa muda. Betul. Tapi kalau kelebihan produk dibuat apa? Tadi muncul kopra, minyak goreng, PCO, apa segala macam. Nah itu pengolahan semua. Nah sekarang pabrik pengolahan kelapa terpadu di Indonesia nggak banyak. Salah satunya yang ada di Sanggup, itu punya swasta. Jadi semuanya diambil, air kelapa dijual, sabut dijual, semuanya dijual, bisa dilakukan. Nah sementara kalau kita ke Indonesia Timur, ya nggak jalan itu. Pengolahan seperti itu nggak jalan. Maka akhirnya banyak sekali limbah-limbah kelapa yang tidak termanfaatkan dengan baik. Seperti itu. Keren sebenarnya. Keren. Apa nanti dipotong aja. Gitu. Tadi yang yang tadi saya bilang ke teman-teman, sebenarnya pemasaran produk komoditas itu enak sekali sebenarnya. Dan hasilnya besar. Tadi contoh lah misalnya. Kemiri paling bagus ada di Sika. Kalau sudah dikupas harganya 10.000. Di Jakarta 35.000. Coba. Harusnya udah sejahtera itu. Susah kita nemukan alasan kok masih banyak petani miskin ya. Kita bingung kita. Serius. Karena daerah-daerah kita tuh luar biasa. Aduh, ampun dah. Berarti selama ini yang dilakukan sebetulnya memang satu, mengkonsolidasi semua potensi itu dalam satu klaster ya Pak. Kemudian yang kedua tadi, ini kalau produk turunan tidak lepas dari research and development. Dan itu juga research and development harus dilakukan secara inklusif yang jadi catatan. Dan tadi karena banyak proses yang terlalu panjang di rantai pemasaran itu yang menjadi problem gitu Pak. Kalau Pak Bas melihat Pak kapasitas dari masyarakat, ini kita bicara konteks capacity building karena beberapa program CSR biasanya mengarahkan pada proses capacity building dan sebagainya. Harusnya kita bekali seperti apa gitu Pak masyarakat dalam konteks mengelola usaha berbasis komoditas tadi gitu. Ya yang paling penting adalah akses sebenarnya. Akses pasar, informasi pasar, harga. Jadi tahun 2020 Kodiak tuh bikin riset di 5 provinsi. Apa sih masalahnya petani kita itu? Di antaranya, maaf kalau saya tidak bisa sebut semuanya, pemasaran. Tadi yang saya bilang panjang, kemudian tidak ada kepastian harga dan sebagainya. Yang kedua adalah pembiayaan. Jujur petani-petani kita itu modalnya kecil. Bahkan kalau bilang nggak punya modal, gitu. Ya modalnya cuma tanah yang dia punya. Kalau masih punya tanah, kadang-kadang nggak punya tanah. Dia nggak punya modal untuk berusaha tani. Akhirnya portofolionya juga akhirnya. Betul. Nah, ketika dia punya lahan, kemudian dia datang ke bank atau lembaga pembiayaan,
lembaga pembiayanya nggak paham bahwa yang dibiayai ini adalah kegiatan pertanian. Kenapa saya sebut nggak paham? Ketika petani nanam jagung perlu waktu 3 bulan, tapi dia harus mengangsur setiap bulan, maka ini pembiayaan nggak paham. Betul. Dengan nature bisnis yang dibiayai. Oke. Harusnya angsurannya bisa dijadikan satu, ketika panen bayar. Iya, disesuaikan Betul. dengan. Karena ketika dia bikin FS, Pak, berdasarkan hitungan kami, Bapak perlunya 5 juta gitu. Kemudian selama 3 bulan dipotong angsuran, berkurang modalnya. Iya. Berkurang modalnya. Adalah harusnya itu untuk pembiayaan produktif. Betul. Tadi. Tapi kalau itu dimaksimalkan untuk pembiayaan kegiatan usaha taninya, kemudian dibayar pada saat panen, selesai. Nggak ada bedanya. Nah itu. Yang ketiga adalah jejaring. Petani kita tuh cenderung tidak berkelompok, tidak berjamaah. Jadi dia sendiri. Akhirnya kapasitas produksi tidak kecil, Pak. Karena kalau sampai datang ke perusahaan, ini saya contohkan petani karet di Barito Selatan waktu saya bikin riset di sana. Kalau dia datang ke perusahaan pembeli karet gitu, membawa 1 ton karet, itu harganya pasti dihajar sama tengkulak. Tapi kalau 1000 petani kemudian bikin koperasi petani karet, kuat pasti. Ngomong ke perusahaan, saya punya 1.500 ton karet, beda. Daya tawarnya beda. Yang keempat adalah topografis, geografis. Banyak petani-petani kita tuh tersebar di daerah terpencil yang fasilitas infrastrukturnya nggak mendukung. Mau ke pasar, mau telepon, sinyal nggak ada. Kami pernah di satu tempat bawa kemiri 1 truk, itu jaraknya cuma 210 kilo, waktunya 3 hari. Turun gunung, naik gunung, lewat sungai dan sebagainya, pecah ban apa segala macam. Itu terjadi di tempat kita di Indonesia. Jadi di antaranya seperti itulah kira-kira masalah-masalah petani kita. Jadi ya saya sangat berharap gitu ada, ini mohon maaf nih kalau kita masih lanjut mengenai konteks desa ya. Kementerian Pedesaan itu sudah bagus sebenarnya membuat, dalam tanda kutip, mengembangkan kapasitasnya BUMDes. Karena ini keren banget nih kalau bisa ditindaklanjuti. Itu drivernya. Betul. Tapi sayangnya mereka tidak mendebatkan pendamping bisnis di desa. Jadi pendamping desa yang ada sekarang itu lebih kepada administrasi. Bagaimana membuat laporan, bagaimana merencanakan ini segala. Tapi pendamping bisnis di tiap kecamatan tidak ada. Nah itu profilnya yang nyari yang susah, Pak. Ya, menurut saya profil bisnisnya. Banyak fakultas-fakultas, banyak universitas, lembaga perguruan tinggi kita yang bisa kita ajak kerjasama. Artinya kurikulumnya mesti fleksibel dong gitu. Ini loh yang diperlukan oleh masyarakat kita. Ayo, mana nih yang ada fakultas bisnis? Itu harusnya bisa mengakselerasi. Betul. Contoh misalnya kalau di fakultas pertanian ada agribisnis misalnya. Lulusannya itu bisa di-develop. Artinya ketika mereka selesai di kampus, dapat ijazah, kalau memang belum dirasa belum cukup, maka mereka nanti akan kita latih bagaimana bikin studi kelayakan, bagaimana belajar akuntansi, membuat laporan keuangan, bagaimana memasarkan produk. Bisa. Saya juga lebih banyak bisa karena biasa gitu. Karena saya melihatnya bahwa ya karakter produk pertanian kan begitu ya. Jadi kalau kita tidak berpikir luas gitu, ya kita tidak akan bisa menjalankan agribisnis. Tadi cepat rusak, musiman, spesifik segala macam. Tersedianya dalam keadaan segar gitu. Kan susah misalnya bawa ikan dari Ternate ke Jakarta. Ya mesti ada tadi sama dibilang riset. Gimana caranya? Oh, kita perlu cold storage seperti itu. Ya mau nggak mau. Seperti itu. Tapi ke depan ini masih akan tetap bagus ya Pak, potensi komoditas Indonesia. Kalau melihat persaingan secara global, alam, saya agak pesimis sebenarnya. Gimana tuh Pak pesimisnya? Ya contoh tadi misalnya, ini kita ngomong di Nusa Timur, ada 132 perusahaan yang semuanya perlu lahan untuk ditambang nikelnya. Sementara di atasnya ada cengkeh, ada pala, ada lada, ada kakao dan sebagainya. Hilang pasti. Gak bisa kita tanam kakao hari ini panen besok. Gak bisa kita tanam lada hari ini panen besok. Maka kalau tidak ada perencanaan yang komprehensif mengenai pemetaan potensi, maka kita akan kehilangan beberapa komoditas utama kita tahun-tahun mendatang. Sekarang contoh, kita sudah minus kakao itu 3 juta ton per tahun. Kemana kita mencarinya? Impor. Sayang sekali karena masih banyak lahan-lahan kita yang bisa dimanfaatkan. Kita minus beberapa ya, mohon maaf nih, yang komoditas kita sudah mulai impor.
terlepas itu politis dan tidak. Contoh kayak beras saja. Kita udah mulai impor beras. Itu bukti ketidakmampuan kita. Yang lucu-lucu ada impor singkong. Aneh banget gitu. Iya, ditancepin aja tumbuh di kita ini. Tapi ternyata kan tidak seperti itu. Iya. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah juga seharusnya lebih pro ke sini. Saya tidak melarang ekspansi ya, misalnya kayak ekstensifikasi gitu. Tapi tumpang sari itu juga bisa dilakukan. Karena banyak hal yang menurut saya itu sangat menguntungkan. Contoh beginilah. Saman kalau punya lahan 1 hektar gitu, tanam kelapa, Saman dapatnya setahun sekitar 500.000. Ketika sudah berbuah ya. Tapi kalau Saman tumpang sari dengan minyak atsiri di bawahnya, itu tidak mengganggu karena dia berbeda. Sistem ekologi tumbuhnya berbeda. Betul. Kelapa dia tanaman berakar dalam, tumpang sari dengan minyak atsiri dia paling 30 cm di atas tanah. Betul. Sementara nilainya juga tinggi gitu. Betul. Nah, kenapa nggak dilakukan? Begitu juga dengan tumpang sari dengan ternak misalnya. Oh, ada kelapa, kemudian bawahnya ternak. Itu luar biasa. Yeah. Di mana kompetisi sumber daya alam tinggi, maka seharusnya pemikiran-pemikiran strategis yang bisa memanfaatkan atau memaksimalkan nilai tambah lahan itu harusnya lebih banyak dilakukan. Oke. Peningkatan nilai tambah. Ya, tidak harus membuka lahan, tapi cukup memanfaatkan yang ada. Karena sekarang sebagian petani kita udah nggak punya lahan. Kalaupun punya, sempit banget. Paling bisanya untuk rumah gitu. Udah nggak punya kebun, nggak punya tegalan segala macam. Iya, mungkin pertanyaannya adalah sebetulnya kan di kampus-kampus sudah banyak ya Pak riset-riset terkait tadi bagaimana kemudian menambah nilai tambah. Tapi kan ada gap dengan kondisi yang ada di masyarakat. Berarti kan ini harus dipertemukan dalam satu ruang yang bermanfaat juga untuk masyarakat gitu Pak. Mungkin terakhir Pak Bas ini di obrolan kita hari ini yang dari tadi ngomongin CSR, konflik sampai ke komoditas. Harapan Pak Bas apa sih sebetulnya untuk penghidupan harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan? Karena kita bicara konteks CSR tadi. Seperti apa gitu Pak? Idealnya masyarakat hidup di antara perusahaan hidup di antara stakeholdernya, di antaranya adalah masyarakat gitu Pak. Yang pertama ya tadi. Jadi saya mendorong banyak terbentuknya forum CSR. Di berbagai tempat. Betul, karena menurut saya itu cara yang paling baik untuk menguatkan kolaborasi. Jadi kalau SDGs kita ada berapa? 17. Salah satu caranya adalah partnership. Jadi sekarang semua pihak harus membuka diri untuk bekerja sama. Bekerja sama berarti ya bekerja sama-sama. Nggak boleh ada yang nonton, ada yang nggak boleh ada yang dominan. Betul, kita kerja sama saja gitu. Karena itu akan bagus sekali dampaknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan yang belum mengadopsi kebijakan-kebijakan resolusi konflik, mereka sudah harus membangun itu. Jadi kalau nanti ada departemen CSR, jangan isinya orang Komdep semua. Mesti ada 1-2 yang punya skill untuk konflik resolution. Karena itu nggak bisa dihindari. Gitu. Jadi nanti kalau ada konflik, ya silakan dipartit dulu lah antara perusahaan dengan masyarakat. Yang paling penting juga bagi perusahaan adalah kesadaran tertinggi manajemennya untuk memahami dan menerima bahwa kita nanti pasti akan memiliki konflik. Jangan sampai, Pak, saya dulu kan waktu izin gini, saya nggak mau ini. Kita kan sudah bayar pajak ke pemerintah kita, nggak bisa. Karena tidak semuanya bisa menunggu pemerintah kita untuk menyelesaikan. Maka teman-teman di dunia usaha, di bisnis ini mesti betul-betul paham sekali bagaimana mereka hidup dan mengelola konflik sosial. Nah yang ketiga adalah masyarakat. Saya juga tidak ingin memisahkannya. Masyarakat kita juga mesti sadar mengenai investasi. Karena kalau kita ngomong begini kenapa? Karena di tengah-tengah masyarakat itu juga banyak orang yang aneh-aneh gitu. Yang ya, hobinya ganggu aja gitu. Ada investasi ganggu gitu. Bukan haknya. Saya simpel sering bilang kalau saya mediasi konflik gitu, Pak, ini bukan milik saya, jangan diambil. Pak, ini bukan punya saya, jangan diambil. Simpel. Bapak-bapak seperti itu. Karena nanti konflik. Saya pernah bebasin lahan di daerah Kalimantan. Bayangkan 40 meter lebar, 73 kilo panjang jalan tambak. Ada 1.700 persil lahan dengan dokumennya. Ketika orang BPN validasi, itu hampir separuhnya itu batal demi hukum. Artinya masyarakat mengklaim sesuatu yang bukan haknya. Maka ini juga memicu konflik. Maka perusahaan yang datang
yang harusnya bisa beroperasi lebih cepat itu kemudian terhambat bertahun-tahun. Saya sebutlah salah satu perusahaan di Indonesia yang akhirnya pergi karena nggak sanggup. Wah, luar biasa. Aneh ini negara ini. Gitu akhirnya gitu. Yang bikin produknya Kementerian Kehutanan, yang menegakkan di lapangan perusahaan, nggak nyambung. Harusnya mereka yang bikin produk, mereka yang sosialisasi di lapangan, mereka yang memastikan produk hukum itu bisa dipakai. Nah ini diantaranya. Jadi harapan saya adalah semua pihak saja gitu, baik pemerintah, masyarakat, juga dunia usaha, memang betul-betul harus membangun kesadaran yang utuh di masing-masing tempat mengenai bagaimana kita mengelola konflik sosial ini. Karena makin hari makin banyak. Tadi Mas Unggul kan lihat sendiri tuh di webnya Gakum. 5 tahun terakhir hampir 7.000. Berapa yang selesai? Gak nyampe separuh. Yang disanksi administratif berapa, yang ada kesepakatan berapa, gak nyampe separuh. Artinya apa? Itu yang dilaporkan loh, yang nggak dilaporkan lebih banyak lagi mungkin gitu. Karena ya tadi konflik pertambangan jarang sekali dilaporkan ke Gakum, kecuali sudah berdarah-darah berminggu-minggu gitu baru dilaporkan. Seperti kemarin di Morowali sudah muncul korban, fatality segala macam baru dilaporkan. Kenapa ya tadi tambang tidak bisa menunggu. Nah ini penting banget. Jadi harapan saya itu pada teman-teman sekalian, dan ya sebenarnya teman-teman yang punya potensi untuk menjadi mediator konflik menurut saya majulah. Kita kurang banget, mediator konflik itu kurang banget. Maka kalau diikuti semua masalah tadi di mediasi, itu mungkin udah nggak bisa tidur tuh teman-teman mediator. Serius, karena banyak sekali. Dan sektornya pun berkembang. Tidak saja jasa, ada mediator hubungan industrial, tenaga kerja, ada mediator seperti saya konflik sumber daya alam. Ada teman-teman yang dunia usaha yang sampai ke arbitrase segala macam gitu. Nah itu banyak sekali. Jadi saya dorong teman-teman yang punya passion gitu ya, ingin menjadi mediator konflik, ayo ikut, karena pelatihannya banyak, ada di PMI, ada di IMN juga ada, di UGM juga ada, di pusat mediasi nasional yang di Jakarta juga ada. Dan itu sudah tersertifikasi sebagai profesi, sudah. Nah teman-teman kalau sudah tergabung di komunitas itu nanti akan ada yang ngajak, Mas kesana yuk gitu, Mas kesana yuk gitu. Ya saya tidak berbicara materi ya, karena saya tidak itu anunya gitu. Saya ingin lebih kepada bagaimana kita mendamaikan orang yang berkonflik. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah kita. Terima kasih Pak Bas Sami-sami. untuk sharingnya hari ini gitu ya. Ini sebetulnya kalau ditarik benang merah semua ada kaitannya gitu. Pasti. Baik bagaimana mengelola konflik tadi, salah satunya mungkin bisa dengan CSR, bahkan Pak Bas juga menyampaikan, dan kemudian CSR bisa di leverage dengan mengoptimalisasi komoditas gitu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak Bas. Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar semua aktivitasnya.